Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Arwan GG. Saya mahasiswa dari Universitas Tomakaka Mamuju, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Dan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Pengantar Teknologi Informasi, yang diimbu oleh Bapak Muhammad Agus, Eskom MM. Dengan judul yang akan saya bawakan, yaitu Teknologi Informasi dalam Dunia Hiburan. Dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, manusia membutuhkan yang namanya hiburan. Hiburan berkembang dari masa ke masa, baik itu hanya sekedar perkembangan audionya, atau bahkan hanya perkembangan visualnya, atau biasa berkembang secara audio visual. Pada zaman dahulu, hiburan hanya terbatas seperti pergerakan-pergerakan panggung. Pergerakan panggung seperti kesenian yang terdiri dari seni tari-tarian, sastra, dan juga seni teater. Namun, pergerakan panggung hanya diadakan pada lokasi tertentu, sehingga orang-orang yang ingin mendapatkan hiburan harus pergi ke lokasi pergerakan panggung. Hal ini tentu akan menyita banyak waktu dan tenaga. Beranjak pada masa selanjutnya, masa di mana radio pertama kali diciptakan. Radio diciptakan pada tahun 1896 oleh seorang ilmuwan berkebangsaan Italia yang bernama Guglielmo Marconi. Radio pertama kali digunakan pada dunia kemiliteran untuk menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan berperang. Setelah peperangan usai, radio berubah alih fungsi menjadi media hiburan bagi masyarakat luas. Radio pertama kali dikomersialkan secara luas di daerah Eropa dan juga Amerika, dengan menghadirkan konten-konten hiburan masyarakat seperti berita, komedi, drama, dan musik. Pada awal radio diciptakan, radio masih menggunakan modulasi amplitudo AM. Namun apabila ada cuaca buruk atau sedikit perubahan cuaca, maka akan mengalami sedikit gangguan juga, dan suaranya sedikit terputus-putus. Akhirnya diciptakanlah modulasi amplitudo FM sebagai solusinya. FM tahan terhadap cuaca dan suaranya sangat jernih. Radio begitu eksis hingga saat ini, dengan konten musiknya yang menghibur di kalangan masyarakat. Penemuan hukum gelombang elektromagnetik oleh Joseph Harry dan Michael Faraday pada tahun 1831 membangun inisiatif dan motivasi baru bagi John Logie Baird pada tahun 1920 untuk menciptakan hiburan baru bagi masyarakat, yaitu televisi. Televisi disiarkan melalui gelombang VHF dan gelombang UHF. Pada zaman dahulu, televisi masih menggunakan sistem antena atau biasa disebut dengan TV analog. Namun pada zaman sekarang ini, televisi banyak beralih fungsi ke dalam televisi digital. Dari awal komersialnya hingga sampai sekarang, televisi menghadirkan hiburan-hiburan yang sangat diminati oleh banyak masyarakat. Bahkan, menurut penelitian, orang Indonesia menghabiskan waktu 5 jam dalam sehari untuk menonton televisi. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat masih sangat meminati acara hiburan yang disiarkan oleh TV. Walaupun pada zaman sekarang sudah ada yang namanya media sosial. Perkembangan revolusi 4.0 yang mendorong penggunaan internet melahirkan sebuah media baru bagi hiburan manusia, namun tidak terlepas dari dampak positif dan negatif yang ditimbulkan. Media sosial untuk saat ini merajai kebutuhan hiburan. Di media sosial, semua orang dapat mengekspresikan diri mereka, sehingga hiburan tidak harus datang dari perusahaan hiburan. Sebut saja seperti YouTube, di mana pengupload video bisa saja dari satu orang, namun dapat ditonton oleh jutaan pengunjung yang menggunakan YouTube. Nah, dari materi tadi yang telah saya sampaikan, saya menarik kesimpulan bahwa manusia itu membutuhkan sebuah hiburan. Media ataupun metode apapun yang dipakai, selama dapat membuat kita menghilangkan stres kita, maka itu patut untuk dilakukan. Mau mendengarkan radio, mau menonton televisi, ataukah sekedar bermedia sosial. Sekian, itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang mengenakan di hati para penonton, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.